Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Khairuddin Hilmi. Kepada beliau falyatafaddal alaihi mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza sa'a yaktiful muridina law atal irada fayusijuhum ila suluki sabilis sa'ada allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kullu rasmin wa ada wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa azama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sayyidu ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ma'asyiral habaib, anak cucu dan pewaris baginda Nabi Muhammad, terutama sahibul hal Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Latos, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, sehingga bisa menjadikan kita untuk selalu menghadirkan para habaib, duduk bersama para habaib dan mengenang tentang para aulia, utamanya mengenang baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa alamu anna fikum Rasulullah. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu meyakini dalam dirinya ada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana cara menghadirkan baginda Nabi Muhammad dalam diri kita? Yaitu diantaranya memperingati hari kewafatan atau hal orang-orang besar seperti Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru Habib Ali sahibil maulid. Apalagi dalam peringatan-peringatan tersebut dihadiri oleh para ulama dari para habaib, termasuk guru kita bersama. Mudah-mudahan diberi kesehatan yang sempurna dan dipanjangkan umurnya Habib Saleh Ali Terus. Demikian juga para habaib yang lainnya. Ini adalah cara para habaib, termasuk cara Habib Abdurrahman Al-Latos untuk kita mengamalkan firman Allah, wa lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri kalian ada baginda Nabi Muhammad. Kalau tadi dibacakan manaqib Habib Abu Bakar Al-Attas, maka di situ nampaklah pribadi baginda Nabi Muhammad. Bagaimana ilmu beliau, bagaimana ibadah beliau, dan bagaimana juga akhlak beliau. Di mana juga disebutkan dalam kitab Ta'tirul Anfas, idza fatakal kitab la yafutuka al-mihrab wa idza fatakal mihrab la yafutukal adab. Dan tiga-tiganya kita dengar bersama. Kalau di antara kalian yang hadir tidak mampu menjadi orang alim, maka jangan sampai tidak mampu menjadi orang yang ahli ibadah. Al-Habib Abdurrahman dengan Jamiah Ratib Atasnya dan majelis-majelis yang lainnya dalam rangka kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, maka kita diajak untuk tidak meninggalkan ibadah. Namun dikatakan kalau di antara kita ada yang kesibukan, tidak ada ilmu, tidak bisa hadir, walaupun seharusnya diusahakan, walaupun tidak setiap majelis, maka kata beliau disebutkan dalam kitab tersebut, la yafutukal adab, tidak boleh ketinggalan adab. Ini yang disebut wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri kalian ada baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Hattas sahibur ratib, beliau menyampaikan, la ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma adattu nafsi musliman
andai kata hilang dari ingatanku sekejap saja, siapa yang hilang dari ingatannya? Baginda Nabi Muhammad. Ku anggap diriku bukan orang Islam. Bagaimana para salaf? Bagaimana Habib Abu Bakar Al-Attas? Bagaimana Habib Umar Al-Attas? Bagaimana para habaib dan para aulia? Mereka selalu mengenang baginda Nabi Muhammad dalam rangka menjalankan perintah Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan dalam menjalankan wa'lamu anna fikum Rasulullah bukan hanya dengan perkataannya, bukan hanya dengan bacaannya, tapi dengan pengamalan adab dan akhlaknya. Itulah yang perlu kita ketahui bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menyampaikan wa'lamu anna fikum Rasulullah? Ketahuilah sesungguhnya dalam diri kalian adalah Rasulullah. Karena itu adalah keinginan baginda Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keinginan Nabi Muhammad. Ingin Nabi Muhammad ada dalam diri umatnya. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad ada dalam diri umatnya, maka umatnya yang dalam dirinya ada Nabi Muhammad, maka mereka pun ada dalam diri Nabi Muhammad. Yang dimana dikatakan oleh Imam Hasan Basri tatkala ditanya oleh seorang muridnya, dullali ala amalin yudkhilil jannah, wahai guruku, sampaikan kepadaku satu amalan dan dengan amalan itu aku bisa masuk surga. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, ahibba ahada aulai, maka jadikanlah kamu dicintai oleh salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di hal ini tiada lain agar kita dicintai oleh Habib Abu Bakar Al-Attas. Hadirnya di tempat kita ini tidak ada lain agar kita bisa melihat wajah-wajah para habaib, wajah para ulama. Tentunya yang utama hadirnya kita di tempat ini agar kita ada di hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan demikian kata Imam Hasan Basri, tatkala Allah Subhanahu wa taala memasukkan kekasihnya dalam surga dan nama kamu ada dalam hati mereka, maka kalau mereka masuk surga, apapun dan siapapun namanya yang ada dalam hati mereka, mereka yang ada namanya di hati para ulia, di hati Habib Abu Bakar Al-Attas, di hati baginda Nabi Muhammad juga akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, sehingga bukan hanya firman-Nya yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat, maka juga Allah mewajibkan tatkala kita salat untuk menyampaikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera, rahmat dan berkah Allah mudah-mudahan tetap dihaturkan untuk Anda ya Rasulullah. Bagaimana Allah menghadirkan kita dalam salat kita, menghadirkan baginda Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Demikian juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tabluni fa aruddu alaikumus salat. Dimanapun Anda berada, maka jangan lupa lantunkan salawat serta salam untukku. Lantunan salawat serta salam sebagaimana yang kita bacakan tadi, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, akan disampaikan kepadaku, dan tatkala semuanya sampai kepadaku, maka aku akan membalasnya. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa'ad'u lakum wa astaghfiru lakum. Tatkala salawat serta salam yang kalian persembahkan sampai kepadaku, pada saat yang bersamaan aku berdoa yang baik untuk kalian dan memohon ampun kepada Allah untuk kalian. Dengan wasilah para habaib, dengan wasilah hal Habib Abu Bakar Al-Attas, dengan wasilah Habib Abdurrahman Al-Attas yang mengadakan acara ini, kita berharap walaupun kita tidak seperti mereka, walaupun kita tidak mungkin diterima oleh Allah doa-doa kita, tapi kita yakin dengan berwasilah kepada mereka, Allah akan mengabulkan kita juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita duduk di tempat ini, maka sahibul majlis Habib Abdurrahman Al-Attas berharap juga para habaib, para aulia dikabulkan oleh Allah, kita juga diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, jaga adab kita kepada para ulama, jaga adab kita kepada para aulia,
terutama jaga adab kita kepada baginda Nabi Muhammad dengan menjaga adab kita kepada para habaib, di mana di Indonesia pada saat ini sudah mulai berkurang. Bahkan banyak para ulama yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak kepada para habaib. Padahal baginda Nabi Muhammad menyampaikan, la yu'minu abdun, tidak mungkin beriman seorang hamba hatta yuhibbani, hingga dia cinta kepadaku, wa la yuhibbuni hatta yuhibba ahla baiti. Kalau seseorang tidak mungkin beriman kecuali cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan seseorang tidak mungkin cinta kepada Nabi Muhammad kecuali cinta kepada keluarganya, cinta kepada para habaib, cinta kepada para ulama, cinta kepada keturunan baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini mengangkat kita untuk menjadikan wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Kita hadirkan Rasulullah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Di sini banyak zatun Nabi, darah Nabi, para habaib hadir bersama kita. Mudah-mudahan dengan semuanya itu Allah sampaikan hajat kita, Allah maafkan dosa kita bersama mereka. Ya Allah, sebagaimana Engkau tidak menghalangi kami untuk menghadiri tempat ini, duduk bersama para habaib, maka jangan Kau halangi kami kelak pada hari kiamat duduk bersama mereka. Dan ucapan kami seperti ucapan Imam Syafi'i, alu baitin Nabi dari ati wa humu ilaihi wasilati arju bihim tawadan biyadil yamini sahifati. Ya Allah, kata Imam Syafi'i, keluarga Nabi Muhammad yang aku kenal, mereka adalah saranaku untuk tatkala aku di hadapan Nabi tidak mampu mengangkat kepala, mudah-mudahan mereka yang mengenalkan kepada Nabi SAW. Arju bihim tawadan, aku berharap dengan hadirnya kita di tempat ini, tangan kananlah yang menerima catatan amal berkat para habaib, memberi syafaat kepada kita, kepada para datuknya, termasuk kepada Habib Abu Bakar, utamanya kepada baginda Nabi Muhammad. Dan akhirnya kita berharap kepada Allah, diri kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah bisnul khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul.